waktu untuk bergabung bersama kami pada webinar hari ini. Hari ini kita akan membahas topik mengenai cyber security yang semakin relevan seiring meningkatnya ancaman keamanan cyber di berbagai sektor. Pada kesempatan ini, kita akan mendapat pemaparan langsung dari narasumber kita, yaitu Bapak Onowe Purbo, pakar teknologi dan keamanan cyber Indonesia. Kami persilakan Bapak untuk menyampaikan materinya, dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di kolom komentar saja. Oke, terima kasih Feby, terima kasih semuanya. Saya langsung share screen aja ya sambil buka ini deh. Buka chat. Jadi kalau ada pertanyaan bisa. Udah belum? Udah. Ntar gue buka layar dulu ya. Kok kayak gini sih? Wah, bentar. Chatnya belum nih. Kenapa nggak mau share? Oke, mudah-mudahan keluar. Oke, ini saya kecilin. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat. Oke, ini saya kecilin juga ya biar kelihatan lebih enak. Oke, ini sambil saya benerin lah. Ini referensi hari ini. Ini ada 3 URL. Waduh. s.id/free -owp ebooks itu buku-bukunya banyak. Ini buku yang saya tulis ya, yang dilepas free. Cuman kemarin sama teman-teman di Intech Press ITTS, ini penerbit bukunya ITTS, sebagian ditaruh di Google Book free, ada yang berbayar, bayarnya 20.000. Iseng, pengen tahu aja. Terus nanti kuliahnya dari Open Course ITTS ACD. Jadi yang ini buku s.id free OP ebooks, terus di sini kuliahnya, terus di sini ada buku juga, sebagian besar sih free sih sebetulnya. Terus nanti kalau ada apa-apa silahkan kontak, emailnya ono@indo.net.id, kemudian ono@itttsacd, twitternya ono Purbo, terus IG-nya ono.center.international. Channel YouTube-nya Ono Center, ini URL-nya www YouTube. Nah, folder yang perlu dilihat nanti adalah ini, cyber security, buku pedoman UU PDP, t-shirt sama keamanan. Mungkin lebih AI untuk cyber security-nya kali ya. Oke, ini saya copy paste dulu bentar. Lihat layar. Sorry, pakai ini saya ambil dulu. Saya copy paste di ini ya. Saya copy paste di chat biar Anda bisa ngambil semuanya. New chat. Oh, gimana cara? Ini kok jadi susah gini sih? Tunya nggak usah kali ya. Langsung chatnya aja. Nah, ini mas. Tunya harus ke semua, gimana caranya? Kok nggak bisa sih? Ono center. Kok nggak bisa sih? Oh, anyone. Nah, ini dia. Pusing gua. Salah pencet. Paste. Kirim. Dah. Oke, silahkan diambil itu semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kasih lihat dulu. Oke, ini yang s.id/free OWP ebooks, bentuknya Google Drive. Oke, ini di bawah sini banyak buku-buku yang AI-nya ini. Kalau yang langsung dilihat tuh AI biasanya. Nah, ini silakan dilihat. Nah, untuk cyber security, di sini ada folder cyber security. Yang terkait dengan cyber security adalah perlindungan data pribadi sekarang. Jadi sekarang mulai banyak perusahaan dengan perlindungan data pribadi. Ini bukunya banyak, cyber security. Perlindungan data pribadi juga banyak sih bukunya. Ini sebagian besar saya nulis sendiri ya. Iseng nulis dilepasin free aja. Oke. Karena nulisnya pakai AI jadi cepat, udah lepas free. Sebagian ini ada tulisan-tulisan yang XIT ini, materi agak lama sih sebetulnya. Ini dipakai buat ngasih training cyber security di Mabes TNI sih sebenarnya. Oke, silakan diambil. Ini ada yang tahun 2020, berarti udah 6 tahun yang lalu. Yang XIT ini mungkin lebih dari 6 tahun sih. Oke, silakan dilihat. Nah, terus itu yang cyber security. Yang penting juga adalah yang ini, perlindungan data pribadi. Ini yang lebih baru. Terus ada lagi yang bakal
lebih ramai lagi adalah bagaimana security-nya AI itu sendiri, bagaimana kita mengamankan AI. Cuman itu topiknya mungkin masih belum banyak yang aware, jadi masih belum belum banyak yang pengen dengerin yang itu. Kebanyakan pengen dengerinnya AI untuk cyber security, bukan security-nya AI gitu. Nah, yang khusus buat AI untuk cyber security akan dilakukan juga tanggal bentar. Saya akan masuk ke sini. BSSN, Badan Siber Sandi Negara, akan mengadakan webinar ini free sebetulnya. Bentar, ada ya. Ini kalau nggak salah. Ini bukannya. Bukan. Ini dia. Nih, tanggal 24-25 Februari. Ini saya kebetulan diminta kasih keynote. Ini BSSN yang mengadakan Badan Siber dan Sandi Negara. Saya akan lebih banyak bicara tentang AI untuk cyber security. Jadi bukan cyber security-nya sendiri, tapi AI untuk cyber security-nya. Oke, saya akan coba upload ininya juga. Di sini ada screenshot lagi salah. Salah pencet. Oke, masuk ke folder download. Terus ini dia. Jangan leave ini dong. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan semua. Ini tanggal 24. Mereka bentuknya workshop 24-25 Februari. Kayaknya free, nggak usah bayar si BSSN. Silahkan ikutin. Saya sendiri 1 jam doang. Sisanya teman-teman dari BSSN. Oke, sekarang kita akan lihat secara umum dulu ya. Terus karena ini waktunya sempit, mungkin cuma 1 jam. Saya akan ngasih logika berpikir sih sebetulnya, supaya cara berpikirnya seperti apa untuk supaya cyber security-nya jadi bagus gitu kira-kira. Karena waktunya sempit banget. Oke, saran pertama adalah sebelum kita bisa menguasai logika ini, sarannya coba belajar cyber security-nya dari buku-buku tadi atau dari opencourse.itts.ac.id. Oke, di sini ada kuliah baru saya nih semester depan. Ini belum. Ini lebih ke keamanan informasi, ini beda lagi sama cyber security, beda. Jadi ini bagaimana kita mengamankan data, ini targetnya lebih ke arah kayak serangan AI, AI sebagai target sasaran. Ini ada AI untuk keamanan informasi, karena informasi di sini lebih ke arah data ya. Jadi bukan infrastruktur. Kalau cyber security lebih banyak ke arah infrastruktur. Jadi ini ada kuliah baru, tapi hari ini saya nggak akan bahas yang ininya. Silahkan diakses aja nanti, bisa dilihat materi-materinya, tapi ini baru akan dipakai semester depan. Mungkin sekitar bulan 2-3 bulan lagi lah baru mulai yang kuliah yang keamanan informasi ini. Nah, khusus buat teman-teman, saya sarankan coba lihat yang cyber security-nya. Saya akan coba masuk di cyber security dan saya kasih lihat secara umum. Oke, ke bawah. Ini banyak sekali materi buat belajar AI, buat SD, SMP, SMA. Ada tryout-nya juga. Nah, khusus buat cyber security, di sini ada cyber security. Saya gede ini biar enak lihatnya. Open course cyber security. Nah, minimal punya kemampuan di materi di sini. Di sini belajar jaringan, konsep TCP/IP, simulator, IP version 6, routing, advanced routing, bikin 5G sendiri, network benchmarking segala macam. Nah, udah ngerti jaringan yang advance, kita perlu belajar teknik serangannya, hacking, persiapan hacking segala macam. Ini jadi hackingnya harus tahu juga bagaimana caranya orang nyerang. Terus udah gitu di sini baru cyber security-nya. Setelah cyber security kita kuasain, kita perlu juga sebetulnya menguasain ilmu buat mengaudit forensik dan sebagainya. Di sini ada auditor, information security management system tuh audit. Terus yang ini buat usernya dan forensik. Jadi ini bukan cyber security sih sebetulnya. Cuman ini perlu diketahui karena kita perlu melakukan perbaikan terus jadi continuous improvement dari sistem yang kita maintain tadi. Untuk bisa melakukan continuous improvement, kita harus bisa forensik dan ini auditor. Information Security Management itu ISO 27001 sih. Oke.
Jadi kebayang ya ilmunya kayak gini sih sebetulnya. Jadi pertama harus ngerti eh, jaringan. Sebenarnya untuk dapat ngerti jaringan harus ngerti sistem operasi juga. Ini ada kuliah sistem operasi juga. Terus masuk ke hacking, terus masuk ke cyber security-nya, terus masuk ke auditornya sama forensik. Oke. Ada juga ilmu buat end user. Nah, silakan dikerjain ini jujur, yang sanggup sampai selesai ini nggak banyak. Cuman sekitar 70-an orang dari 40 ribuan orang, cuman 70 yang sanggup nyelesain yang ini. Gitu ya. Makanya agak susah karena ilmunya pada nggak mau belajar, maunya ngerjain vendor doang buat ngerjain. Nah itu yang repot sih. Ya bisa-bisa aja sih, cuman vendornya yang untung ntar. Ya nggak apa-apa juga sih. Oke, itu udah beres. Nah sekarang dari situ saya akan ngasih lihat si ini, si cyber security. Saya back dulu, masuk. Saya akan fokus ke arah cyber security. Di sini cyber security. Oke, sorry, saya gedein lagi. Di sini ada cyber security sama cyber war sebetulnya. Nah, cyber war ini sebenarnya cyber security yang setengah attack, setengah defense. Dan ini materi yang diminta sama Mabes TNI sih, sebenarnya Panglima yang minta sih sebetulnya. Ini ada tulisan cyber war-nya ini. Ini sebenarnya materinya buat ini bisa dibaca-baca, cuman saya nggak akan fokus di situ. Nah, dari sisi kita yang melakukan operasi cyber security, biasanya akan dibenturkan pada pilihan. Kalau di dunia kesehatan mau preventif atau artinya kita menyiapkan semuanya sebelum kejadian, itu preventif. Satu lagi adalah melakukan penyembuhan setelah diserang. Itu namanya kuratif, mengcure atau menyehatkan sesudah diserang. Cyber security juga sama, kita bisa melakukan preventif, bisa juga kuratif. Seringkali kita melakukannya kuratif. Nah, ini yang salah sih sebetulnya. Nah, kuratif itu contohnya adalah CSIRT. Itu lebih ke arah kuratif sih sebetulnya. Jadi udah kejadian mulai mereka incident response team. Jadi ini kan computer security incident, CSIRT itu ya, computer security incident response team. Jadi sesudah kejadian baru kita proses. Nah itu masalah juga. Oke, ya sah-sah aja bisa, cuman udah rusak barangnya. Sebaiknya kita bisa menyelesaikan sebelum terjadi insiden. Nah, di situ pentingnya mindset cyber security itu di situ sih sebetulnya. Gimana caranya kita nyiapkan sebelum terjadi insiden semuanya. Itu bedanya. Jadi pola pikirnya gitu ya. Nah, sekarang alat-alatnya, tool-tool yang kita pakai itu apa aja? Yang paling gampang, paling sering kita pakai adalah, ini yang paling sederhana adalah Kali Linux. Ini saya jalanin, ini bentuknya, ini makhluknya. Kali, oke. Buat ngaudit, buat ngetes ketahanan dan sebagainya kita bisa pakai Kali Linux ini. Kali Linux ini free, bisa di-download dari internet. Oke. Saya kasih lihat aja ya tempat downloadnya. Jadi caranya gampang banget, masuk ke Google, tulis Kali Linux, nanti bisa download langsung. Nah, ini beres. Nah, cuma di sini yang penting adalah kemampuan dia melakukan auditing. Ngaudit. Oke. Nah, kalau kita klik di sini, masih loading ya. Nah, di sini sebenarnya banyak tool-toolnya, ada nomornya 01, 02, 03, 04 sampai dan seterusnya. Ini kita pakai buat audit. Ini sebaiknya dilakukan secara terus-menerus pada sistem yang kita kembangkan. Nah, ini yang penting ya. Jadi nanti saya mungkin karena waktu sempit, saya mungkin nggak akan bisa masuk satu-satu. Cuman kalau ngelihat rekaman video saya di YouTube di Ono Center, channelnya Ono Center, lumayan ada lah video-video ini. Cuman sebagian besar dari videonya di-delete sama YouTube karena terlalu vulgar, nyerangnya vulgar banget, jadi di-delete sama YouTube. Jadi kalau mau ngopi, silakan kirim harddisk, saya kopiin semua video-videonya sih sebetulnya. Nah, cara berpikirnya untuk itu semua sebetulnya siklusnya namanya PDCA. Plan, Do, Check, Act. Ini siklus campuran sih sebetulnya. Siklus campuran antara preventif dan kuratif tadi. Jadi dalam proses planning
Oke, proses planning ini kita bisa identifikasi masalah, tentukan tujuannya kemana, susun rencana perbaikan dan bisa dibaca sih kalau mau ya. Identifikasi masalah, tentukan tujuan kemana, susun perencanaan perbaikan, dan udah gitu kita mulai implementasi. Nah, dalam proses identifikasi masalah dan sebagainya, itu kita pakai makhluk ini tadi. Ini dipakai buat identifikasi masalah. Jadi kalau kita ngembangin sesuatu, kita betul-betul planning supaya nggak bolong di mana-mana. Cara yang paling gampang, ya saya global dulu aja ya. Jadi plan itu merencanakan, salah satunya pentest. Juga kalau ini kejadian sehari-hari, kebetulan kami di kampus banyak membantu di pemerintah kota Tangerang Selatan juga. Nah, itu waktu planningnya kita betul-betul proses developmentnya, aplikasi dan sebagainya, kita menggunakan DevOpsSec gitu. Jadi development, operation, security dimasukin di situ. Ini sambil saya ngelihat chat, ada chatnya belum? Belum ada pertanyaan ya. Nih. Jadi waktu planning itu termasuk waktu planning bukan hanya jaringan, planning aplikasi dan sebagainya, kita merencanakan supaya security-nya dimasukin ke dalam proses tadi. Jadi ini dimasukin nih sebetulnya, gitu ya, dalam prosesnya. Udah gitu kita implementasi nih, implementasi contoh kalau dari sisi security paling gampang lah instalasi firewall, instalasi intrusion detection system dan sebagainya. Sebaiknya sebelum melakukan itu kita punya semacam sandbox, tempat buat ngetes-ngetesnya itu percobaan dulu. Kalau sistemnya udah jalan beneran ya, kalau sistem udah jalan jangan di sistem jalan kita ubahnya, berbahaya banget. Jadi kita biasanya punya itu bagian dari proses planning. Jadi sebelum masuk do beneran kita betul-betul ngetes dulu sistemnya. Kalau aman baru kita implementasi di situ, dan kita melakukan evaluasi terus-terusan terhadap sistem yang operasional. Kalau ada apa-apa, baru kita melakukan tindakan paling gampang. Nah, ini udah masuk ke forensik dan sebagainya, dan nanti jadi feedback buat planning yang selanjutnya. Nah, sekarang saya akan coba. Jadi prosesnya ini yang harus dilakukan sih sebenarnya. Biasanya kalau waktu saya dulu ngajar cybersecurity ini nggak diajarin banget sih. Cuman makin belakangan makin kerasa, saya harus ngajarin hal seperti ini. Nggak bisa kita langsung, cara ngeset firewall gimana sih, cara intrusion detection system itu gimana sih, iya, kemampuan itu dibutuhin sih. Cuman nanti secara dari sisi manajemen, dari atasnya, di atasnya harus melakukan siklus yang seperti ini. Plan, do, check, act. Plan, do, check, act, plan, do. Ini harus dilakukan terus-terusan. Kalau ini nggak dikerjakan, collapse. Sistemnya collapse. Soalnya jadi tambal sulam. Nah, syukur-syukur waktu di planning ini betul-betul sistemnya itu secure by design. Bukan kita bikin aplikasi, udah gitu ada bolong, kita tambal. Nah, itu nggak bagus. Jadi harusnya satu aplikasi didesain dari awalnya. Gitu kira-kira. Oke. Ini mudah-mudahan mulai kebayang ya. Nah, saya kasih gambaran secara umum, ilmu yang harus dikuasai. Tadi udah kasih sedikit ilmu yang harus dikuasainya apa aja. Oh ya, sorry. Sorry. Nah, ya. Tadi saya kasih lihat cybersecurity-nya di sini ya. Di sini course-nya. Jadi kalau mau akses, course-nya ada cybersecurity. Nah ini. Oke. Bisa diakses di sini Open Course ITS ACD. Tadi di sini ada networking, API versi 6, routing, advanced routing, bikin 5G, network based marketing, network programming, udah gitu hacking juga harus ngerti footprinting, sniffing, hacking wireless, attack password, attack database, DNS, attack file sharing. Sebenarnya masih banyak seperti man in the middle attack, segala macam masih banyak di sini. Yang agak ngeri dari sisi attack ini adalah bagaimana kita membuat trojan, nyerang. Jadi teknik-teknik membuat trojan segala macam. Ini nggak saya masukin dalam sini, terlalu. Ini soalnya udah mulai di blacklist sama Google websitenya karena udah kedeteksi banyak informasi terlalu vulgar yang ada di sini. Jadi akhirnya saya cabut-cabutin yang terlalu vulgarnya. Jadi sebetulnya kalau kuliah benernya saya juga ngajarin teknik bikin trojan, bikin ransomware, kayak gimana. Di sini diajarin sih sebetulnya di kuliah bener, tapi nggak dimasukin ke dalam web. Soalnya udah mulai dikomplain. Waktu di search sudah mulai ada warning ini. Ini website terlalu berbahaya gitu.
Ngeri. Jadi susah juga mau ngajarin kayak gituan ya. Nah, ini diajarin. Jadi ini harus dipelajari. Oke. Kemudian di cybersecurity-nya harus ngerti vulnerability analysis, basic server security. Basic server security misalnya urusan password, terus ngecek kalau ada orang yang di sini ada 20 titik pengamanan server, itu urusan password segala macam kelihatan banget di situ, bisa dilihat di dalamnya. Cara ngeset firewall yang paling menyebalkan dari ngeset firewall ini adalah kalau ada kena DDoS. DDoS nggak bisa dikerjain sama kita yang kena DDoS sih sebetulnya. Jadi dari provider yang ada di atas, dari upstream yang harus nge-handle DDoS tadi. Kita harus bikin rate limit dan sebagainya di atasnya. Jadi firewall rada menyebalkan. Secure shell, secure copy ini ilmu-ilmu yang diperlukan semuanya. Jadi kalau bisa dikuasain baru kita masuk PDCA tadi. Jadi PDCA tadi dijalankan setelah menguasain ilmu-ilmu kayak ginian. Secure shell, secure copy, virtual private network, web application firewall, pertahanan host, intrusion detection system, basic data security. Kita udah menguasain ini baru kita bisa masuk ke apa sih namanya? PDNS tadi. Gitu ya. Oke. Nah, setelah ini mulai jadi, kita masuk PDNS. Nah, sekarang saya pengen masuk ke proses planningnya itu sendiri. Kalau ini sebagian besar bisa dilihat rekamannya di channelnya Ono Center segala macam di YouTube ya. Tapi kalau ada pertanyaan pengen diterangin apa ya, saya bisa terangin sih. Saya akan coba ngasih lihat proses planning yang jarang dijelasin sih sebetulnya. Oke. Dari sisi aplikasi. Jadi itu yang fatal. Mereka kan kebanyakan nyerang di aplikasi di atas. Oke. Gimana caranya kita bisa nyerang aplikasi? Bagaimana kita membuat aplikasi yang aman? Jadi lebih ke arah apa? Ngamanin apa? DevOpsSec, development, operation, sama security sekaligus. Kalau dulu seringnya nyebutnya DevOps, development sama operation. Karena kita siklusnya jalan terus supaya sistemnya continuous improve. Jadi berkembang terus. Jadi DevOps itu jalan, kemudian ditambahin sec. Nah, gimana cara masukin DevOps sec ini? Sekarang saya kasih contoh. Ini semua tekniknya sekarang sih, kalau kita di kampus sudah pakai AI banget. Paling sederhana, kalau nggak mau pusing kepala, paling sederhana kita pakai ChatGPT. Paling sederhana, atau GPT dan teman-temannya ya, bisa pakai Grok, bisa pakai Gemini, bisa pakai Figma, bisa pakai apalah terserah. Misal, saya akan coba pakai ChatGPT. Ini proses DevOpsSec-nya ya, saya akan coba fokus, dan ini kebanyakan orang miss di sini. Artinya kita anak-anak development, programmer, develop aja sesuai dengan spesifikasi dari user. Misal, kita pengen bikin website untuk UMKM buat apa? Dagang di internet. Oke. Nah, developmentnya kayak gimana supaya si security-nya bisa masuk gitu ya. Jadi misalnya kita pengen, atau ya udah itu aja paling gampang dulu ya. Kita bikin aplikasi web, aplikasi. Ini ada pertanyaan. Wih, panjang pertanyaannya ya. Oke. Saat ini kami bikin handbook dan dibahas bersama Manli. Apakah cukup untuk basic security dari sisi codingnya? Security bukan hanya, jadi security di banyak lini sih. Paling dasar, paling gedenya di coding sih sebetulnya kalau di level aplikasi ya. Tapi sebetulnya kalau mau jujur, bukan hanya coding. Ini buat dapat insting ya. Ini teknik buat dapetin insting. Dapetin insting proses security itu seperti apa. Paling gampang, coba Anda masuk sini. Atau masukin ke CTF. Capture the Flag, pertandingan-pertandingan hacking. fullandhub.com. Salah satu web yang sering saya pakai main adalah fullandhub.com ini. Karena di sini banyak sekali server-server virtual yang buat diserang. Oke. Di sini banyak server virtual yang buat diserang. Dan nanti kita bisa dapetin instingnya. Serangannya seperti apa? Kira-kira kayak gitu.
Jadi ini udah disiapin instingnya. Nah, apakah dari sisi aplikasi aja? Jawab singkatnya enggak. Jadi bisa dari mana-mana teknik serangan tuh parah-parah banget. Kadang-kadang serangannya kayak user legitimate. Yang paling gampang gini lah, user biasa ditipu. Jadi ini usernya user benar, user normal, dia pakai internet banking, biasa aja, normal, terus dia ditipu. Cara nipunya agak kurang ajar, yang sering kita lihat kan ini ya, .apk yang disebarin di WhatsApp. Jadi kita bisa lihat di sini GitHub. Ini teknik serangannya ya. Dari situ kita bisa tahu bahwa serangan bukan dari aplikasi aja. Yang paling parah, jadi hacker akan menyerang titik lemah di sistem. Titik lemah sistem itu bukan aplikasi sih sebetulnya, kalau mau jujur ya. Titik lemah di sistem itu user. Jadi caranya adalah salah satu kata kunci yang rada kurang ajar adalah RAT, Android. Jadi RAT adalah Remote Access Trojan. Oke. Oke, saya coba search di sini kelihatan ada spesifik di RAT Android cuma 13 sekarang. Dulu banyak. Sekarang tinggal 13, parah. Eh jadi ini aplikasi kayak Red Android ini bisa source code-nya ada. Oh ini ada source-nya juga. Jadi kita bisa bikin APK di yang bisa disebarkan di Android dan bisa keinstall di Android. Kalau itu terinstall, salah satu yang paling gombalnya dari situ adalah saya bisa lihat di sini aja ya, di wiki saya. Kita akan masuk ke mana sih namanya? Ke Kali. Oke. Oh, jangan masuk sini. Masuk MSF. Oke. Attack Android. Di sini ada beberapa. Ini cara berpikirnya kayak Red Android, cuman kita pakai MSF Venom buat ininya, buat installnya. Jadi misalnya gini. Jadi ini cara berpikirnya kayak Red ya, Remote Access Trojan. Jadi kita bisa kita akan ngerusak satu file APK, kita tambahin Trojan di file APK itu, payload di APK itu yang melakukan reverse TCP pakai MSF Venom, dia masukinnya. Oke, kalau udah masuk kita bisa pakai ini use exploit ini di sisi ini bisa dilakukan dari ini ya, Kali Linux yang tadi. Jadi dari Kali Linux ini kita jalanin MSF console. Jadi kita bisa masuk ke shell, terus jalanin MSF console. Di MSF console kita bisa jalanin aplikasi buat terima sambungan dari Trojan yang kita pasang pakai MSF Venom tadi. Nah, kalau udah masuk, kita bisa ngirim perintah ke HP yang kena tadi. Bisa check root, bisa geolocate, bisa dump call, bisa dump SMS, bisa webcam list, kita bisa tempelin webcam nomor 2, webcam nomor 1, kita bisa streaming. Dari webcam nomor 1, 2 tadi, kita stream video sama audionya dari webcam 1, 2. Nah, akibat dari situ adalah semua komunikasi kalau kita lagi ngomong dan sebagainya bisa direkam. Yang gombal, ini perintahnya lebih banyak dari ini sih sebenarnya. Kita bisa ngambil nomor telepon orang, kita bisa ngambil passwordnya orang buat login ke apa sih namanya, masuk ke apa internet banking dan sebagainya. Jadi si aplikasi yang kita kembangkan akan merasa bahwa yang masuk adalah orang biasa dan masuknya benar. Padahal yang masuk hackernya. Jadi bisa sampai level kayak gitu kita. Nah ini kalau udah pakai Red tuh kayak gitu. Jadi aplikasi yang kita kembangkan rasanya ini benar, bukan penjahat yang masuk, tapi si device atau HP yang dipegang user tadi sudah dikontaminasi sama Trojan. Jadi bisa kacau. Jadi bukan hanya basic security aja. Nah, untuk sampai level yang ini, kita butuh nyebarin ilmu yang internet security sih. Bentar, mana tadi? Nih, di bagian bawah sini, di sini ada internet safety. Jadi ini bukan sisi aplikasi ini sebetulnya.
Internet safety adalah ke budaya user. Dari sisi user, gimana user ini dibudayakan supaya lebih hati-hati. Kira-kira gitu. Nah, ini ada internet safety-nya. Gitu ya. Ini langsung quiz aja. Kalau mau ngambil materi-materi internet safety itu ada di, kalau di internet ada di sini ya, internetsehat.id. Ini contoh aja bahwa jadi bukan hanya dari sisi programmer sih sebetulnya. Jadi pertahanannya dari sisi, terutama dari sisi user, si programmer juga harus tetap, nah ini bisa kita, ada banyak ya ibu gratis, ada macam-macam lah. Mereka udah bergerak setengah mati juga, teman-teman di internet sehat ini geraknya setengah mati juga buat ngamanin. Nah, materi ini perlu disebarkan ke user-user juga. Dari sisi programmernya tetap harus nyiapin juga. Nah, dari sisi programmer kita bisa melakukan yang, nah ini tadi ya. Jadi jawaban singkatnya bukan dari sisi coding aja, dari semua lini sih. Programmer, infrastruktur dan sebagainya. Dari infrastruktur kita punya masalah besar karena ini boleh kalau boleh jujur sih, serangannya sekarang si Trojan-Trojan tadi di-encrypt. Jadi kita punya masalah karena Trojannya di-encrypt jadi nggak ketahuan itu apa yang lewat. Karena nggak ketahuan itu apa yang lewat, si antivirus dan firewall dan sebagainya nggak bisa apa ya, membatasi, blokir. Karena dia di-enkripsi. Contoh sederhana aja lah. Kalau kita pakai HTTPS, itu NAT itu lewat. NAT yang ada di router dilewatin kalau kita pakai HTTPS. Jadi punya masalah kita jadinya. Gitu. Udah gitu, antivirus, intrusion detection system, kalau kita pakai HTTPS, kita nggak bisa lihat itu makhluk-makhluk itu. Karena di-encrypt. Jadi kita punya masalah besar sih sebetulnya. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, gimana cara ngatasinya? Pakai AI. Nggak bisa lagi sekarang. Jadi udah main AI banget ini. AI perang lawan serangan tadi. Gitu. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang saya akan mundur lagi ke arah si programmer ya. Misalnya kita sebagai programmer mengembangkan sistem. Ini cara ini bisa dipakai buat macam-macam sih. Prosedurnya ya, cara berpikirnya bisa dipakai buat bukan hanya programmer, bisa buat admin jaringan, buat apa segala macam. Sekarang saya akan coba masuk ke programmer. Masuk ke ChatGPT lagi. Oke. Oh, ini mumpung ada di fullandhub.com, kalau mau latihan bisa masuk ke wiki ini ya, onocenter.or.id/wiki, terus masukin ini full and hub. Jadi sama, jadi tempatnya full and hub, cuman ini ada ininya sih. Ini contoh, nah ada kata-kata walkthrough. Oke, ini walkthrough. Kalau kita klik, ini ada contoh teknik serangannya seperti apa di sini. Ini contoh teknik serangan dari beberapa file OVA yang ada di fullandhub.com. Teknik serangnya seperti apa? Sampai bisa di ujungnya tuh dapat ininya sih. Di ujungnya dapat flagnya. Kan ini buat pertandingan hacking. Jadi ujungnya adalah capture the flag. Ini flagnya mana nih? Nah, ini flagnya. Ini dapetin root password. Oh, dapat nih dia. Nih, dapat passwordnya. Dapat flagnya nggak? Itu aja nih. Ada di atasnya lagi kan. Nah, ini dia. Nih flag. Flag rootnya ini. Ini flagnya dapat di sini dia. Ini dia. Ini adanya di cron.d php5. Ya udah setengah mati lah dapat kayak gininya. Kalau kita udah sering latihan kayak gini, kita udah dapat insting teknik orang nyerang lewat mana sih. Jadi kita perlu melatih insting kita masing-masing supaya tahu mereka nyerang lewat mana. Setelah tahu mereka nyerang lewat mana, waktu kita bikin program, waktu kita ngeset infrastruktur segala macam, insting itu jalan dan itu akan menyebabkan pertahanannya jadi lebih kuat. Gitu. Pertahanan ini dikuatkan karena si operatornya punya insting tadi. Oke, nah sekarang saya akan coba masuk ke arah ininya ya. Misalnya kita jadi programmer. Bukan hanya programmer sih sebenarnya. Kalau kita jadi ngeset infrastruktur juga diperlukan prosedur yang kayak gitu juga ya. Coba, misalnya kita jadi programmer. Saya akan masuk ke sini. Oke. Misalnya tadi kita akan bikin aplikasi web. Bisa juga, boleh web, boleh juga ini ya. Boleh web, boleh juga aplikasi buat HP. Tapi yang aman. Jadi misalnya, jadi kalau saya
Kalau kita langsung dengan prompt panjang jadi lama bikinnya. Saya akan pakai prompt pendek-pendek tapi banyak gitu ya. Jadi misalnya kita akan bikin aplikasi buat HP sesuai dengan kemauan kita untuk bikin aplikasi di UMKM tapi aman. Jadi kalimat prompt yang biasa saya masukin pertama kali adalah apa saja hal atau item yang harus saya perhatikan untuk membuat aplikasi untuk UMKM, untuk misalnya memberikan informasi aja, memberikan informasi produk eh, eh, dan help desk dan transaksi supaya dapat UX, dapat user experience, bisa UI-nya bagus, juga aman. Misalnya aman, gitu ya. Ini yang penting yang ditanya di sini, perhatikan pertanyaan pertamanya bukan ngamaninnya gimana, aplikasinya gimana, lebih lebih banyak hal apa yang harus saya perhatikan. Nanti halnya kita drill down, masing-masing bisa kita turunin ke bawah, kita drill down, ini sebaiknya yang harus dibikin apa, segala macam. Nah, ini selalu pertanyaan pertamanya adalah lingkungannya. Apa yang harus kita siapkan. Oke, jadi KPI-nya, targetnya seperti apa harus siapkan. Udah gitu, ini buat orang programmer biasanya UI UX. Oke, nanti juga harus ditanyakan juga masalah back end front end-nya ya. Mau pakai as a service, apakah kita mau pakai database as a service, infrastruktur as a service, atau mau dibikin lokal semua. Nah itu bisa kita tanyain. Cuman kalau mau jujur, untuk kalau nggak terlalu besar, kalau buat UMKM aja, kemungkinan besar dia akan kasih saran lokal. Tapi kalau mau scale up-nya lebih gampang, kita lebih banyak pakai cloud sih. Cuman cloud ada masalah nih, karena kita pakai pihak ketiga. Nanti kita bisa tanyain juga, cara apa yang perlu kita lakukan supaya walaupun kita masuk ke pihak ketiga, tetap aman. Prosedur buat pemilihannya, ngauditnya, cara buat ngeliat apa performance-nya mereka, itu seperti apa. Jadi kalau saya saran supaya hidup kita gampang, pakai AI banget sih supaya semua nggak usah dimasukin di kepala kita, kalau nggak kepala kita ribet banget nih urusannya. Ini perhatiin aja, ini baru pertanyaan gini aja yang harus kita perhatiin udah banyak ya. Tujuan scope, UX, UI, produk katalog, help desk. Help desk aja udah itemnya udah beberapa nih. Transaksi pembayaran, keamanan langsung keluar nih, amanannya banyak nih, langsung ngerendeng nih. Ini parah lebih banyak daripada yang lain nih, ngerendeng banget ya. Bab Security, HTTPS wajib, authentication aman. Waduh, ini aja udah banyak nih. Parah. Terus proteksi, availability, anti DDoS, stability, ada rate limiting, IP per user, ada WAF CDN. Udah 10. Operasional. Ini udah 10. Padahal kita pengen bikin aplikasi buat UMKM. Ini langsung yang harus kita perhatiin, langsung bejibun nih langsung. Gitu. Mungkin kalau kita developer biasa, yang kita perhatiin cuma 2 ini biasanya. Atau ini ya, ini ada konten katalog, ini subnya ya, sub dari 2 ini ya. Ada konten, katalog, helpdesk, terus ini transaksi bayaran. Cuman keamanan udah cuek kita biasanya. Ini proteksi availability, DDoS, cuek. Privacy untuk kepala minimal, cuek. Ini udah dicuekin semua. Nah, ini yang jadi masalah karena kita sebagai programmer biasanya memang waktu kuliah kan fokusnya cuma yang atas ini. Bawahnya nggak diperhatiin. Padahal banyak PR-nya sebetulnya. Dan ini harus di-embed, harus dimasukin dalam aplikasi yang kita buat. Misal ya, saya akan minta dia bikin coding dikit dulu ya. Bikin coding dikit ya, misal. Saya akan bikin coding sederhana aja ya. Oke. Ini saya akan pakai UX ya. UX yang sebagai patokan saya ya. Jadi cara ngepromnya gini misalnya. Ini contoh aja sih. Ini, waduh ketutup gue pindahin dulu bentar. Oke. Saya akan kasih prompt gini misalnya.
buatkan eh, apa? Kita bikin UX. Jadi kita bikin misalnya desain. Ini masih desain ya. Desain dari UX itu apa sih? Flow graph atau semacam flow graph atau semacam flowchart atau flow graph gitu ya. Flow graph atau flow chart dari aplikasi tersebut supaya UX baik, user harus dapat dapat yang dia butuhkan dalam maksimal 2 klik. Oke. Jadi kita minta ininya dulu ya. Ini ngepromnya banyak banget ya. Nah, nanti kalau kita males, saran teman-teman di kampus sih. Ya maklum, kita semua juga orangnya males juga sih sebetulnya, jangan khawatir ya. Di kampus juga pada males-males juga sih. Kerjaannya bejibun, targetnya banyak, pengen cepet selesai. Jadi cara yang biasa kita pakai ini semua kita kumpulin dari dalam dokumen. Jadi kita prompting semuanya masukin dokumen, terus dokumennya kita upload ke Figma atau apa gitu ya. Supaya langsung dapat coding yang bagusnya gitu. Jadi ini semua dikumpulin sih. Dan ini nanti di upload ke Figma. Udah gitu ya, atau website-website kayak Figma lah ya. Supaya bisa langsung dapat. Nah, ini dia langsung, saya kan minta UX-nya harus bagus supaya 2 klik dapat. Oke. Okay. First klik pilih tujuan, klik kedua langsung check out, terus kirim chat. Oke. Okay. Jadi ini langsung open apps, dashboard, dapat terus ini kayak gini. Nah, ini langsung keluar kayak gini. Oke. Okay. Nah, kan ini masih dapat flow-nya doang dari UX tadi ya, flow dari UX. Nah, kelihatan yang lebih detailnya kayak gini nih. Oke. Okay. Nah, ini semua kita bisa bilang misalnya ini kita langsung pengen dapat coding ya, buatkan source code dalam, kalau Java ribet deh. Saya pakai Python aja ya pura-puranya. Kalau yang benernya pakai, kan kebanyakan pakai Java nih kalau pakai aplikasi Android ya. Dalam source code Python. Ada tambahan tuh. Tapi ini saya pengen kasih lihat logika berpikir aja di sini ya. Nah, paling enggak kita tahu bahwa ini bisa keluar sampai source code di sini. Tapi kalau teman-teman di kampus nggak pakai ChatGPT sih buat dapetin source code-nya, kita udah mulai pakai yang lebih serius ya. Pakai Figma atau apa buat dapetin source code-nya. Nah, setelah dapat source code ini kelihatan source code-nya dapat. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita bisa minta ke ini bukan pattern ini. Oke. Kita bisa minta ke si ChatGPT untuk apa sih namanya? eh untuk oke. Jadi kita bisa minta ke ChatGPT untuk bikin supaya lebih aman. Jadi misalnya kita bisa minta tolong revisi source code Python tersebut supaya comply. Ini bisa di copy paste sih sebenarnya di atas tadi yang keamanan tadi ya. Ini kan di atas ada keamanan ini nih. Ini kalau semua langsung biasanya pusing dia. Kalau mau gombal supaya comply ini kayak gini. Misalnya 3 dulu ya. Jangan yang ini, jangan. Yang ini aja ya. Validasi input, cross-site scripting, sama ini nih. Nah ini nih, seginilah. Ini proteksi serangan dari luar soalnya. Oke. Ini ada 4 aja, sementara anti cross-site scripting ada 3 di sini. Jadi kita bisa tambahin kayak gini caranya sih sebetulnya. Jadi logika berpikirnya kayak, jadi ini udah dapat supaya comply dengan, saya paste di sini. Jadi selalu minta tambahan. Nah ini makhluk-makhluk ini kalau udah jalan kita harus ngetes beneran sih. Jadi ngetesnya akhirnya mulai masuk ke kali Linux dan sebagainya untuk ngetes. Nah ini ditambahin sama dia.
ditambahin nih langsung. Ini ada anti SQL injection-nya, ini ada validasi whitelist, Maxlang, ditambahin proteksinya gila-gila nama dia ditambahinnya. Beda banget sebenarnya. Source code yang biasa dengan source code yang kayak gininya beda. Cuman kalau kita sebagai programmer langsung ngerjain kayak gini rada ribet sih. Kalau saya cenderungnya ya bukan saya ya teman-teman di kampus cenderungnya udah kayak gini sih sekarang udah pakai AI. Tapi kita tetap harus ngerti ya. Nggak bisa kita full ngandelin AI. Soalnya kadang-kadang AI-nya suka ngaco. Terutama kalau kita promptingnya salah. Kan kalau kita masih pemula kan promptingnya bisa salah. Nah, AI bisa ngaco nih di sini kalau promptingnya salah. Nah, sarannya tetap kita harus belajar, ilmu-ilmu ini tetap diajarin secara manual, kita harus belajar supaya tapi kalau kita udah mulai dikejar target, udah dibantu AI banget kayak gini aja. Tapi kita tetap harus bisa baca source code ya. Source code-nya dibaca supaya nggak salah. Kira-kira kayak gitu nih. Ini udah mulai dapat nih. Oke. Jadi logika-logikanya kayak gitu. Nah, ini dengan logika yang sama, kita bisa ngembangin ini tadi buat aplikasi. Bisa aja misalnya kita pakai logika yang sama untuk data center misalnya. Jadi caranya juga sama. Hal saya hilangin dulu aja ya. Obrolan baru aja. Hal item atau apa saja yang harus diperhatikan untuk mengembangkan data center yang baik. Green, kalau data center isunya biasanya green tuh. Green, terus bisa support AI, oke, aman, ini segini ya, misal. Ini data center beda lagi isunya sih. Data center biasanya isu gedenya tuh listrik. Selain keamanan fisik ya, keamanan juga macam-macam. Nah ini langsung dia ngasih tahu. Tergantung ini ada masalah arsitektur bangunan, lokasi, struktur lahan, raised floor, atau slab, gunakan untuk AI rack. Redundansinya juga bisa macam-macam, bisa tier 1 sampai tier 1 udah nggak dipakai nih. Tier 2 sampai tier 4, tapi kalau udah ngobrol sama orang-orang data center suka ngaco-ngaco keluarnya nih. Saya kemarin ngobrol sama teman-teman di IDC misalnya. Mereka ngobrolnya udah gini. No, data center gue mah kagak ada tiernya gitu. No tier. Dasar lu gue. Nah, ini high availability jadi isu besar. Scalability juga isu besar. Gimana caranya kita bisa modular, bisa berubah dengan cepat. Karena si data center berubahnya cepat loh. 5 tahun sekali itu buang tuh barang-barang di data center dibuang-buang. Nah, terus ada masalah power, energy management supaya hijau. Terus ada ini semua harus ini item yang diperhatiin banyak banget loh. Arsitektur, redundansi, scalability, efisiensi, energi, smart monitoring. Ini belum masalah keamanan loh. Nah, ini mulai masuk keamanan. Keamanan bukan hanya cyber, ada keamanan fisik, ada cyber, masalah compliance di SPBE, standar BSSN, ISO 27001, 22301, ada undang-undang PDP. Belum dikelolanya juga, tata kelolanya ada, ini masalah keamanan lagi nih. Terus ada SDM, terus audit continuous improvement. Nah, banyak banget data center, gila banget nih. Gitu. Jadi nggak sesederhana itu. Nah, kalau kita fokus di keamanannya, kita bisa fokus di sini misalnya. Keamanannya segini. Oke, keamanannya aja banyak sih ya. Kebanyakan kita belajarnya di keamanan cybernya doang. Yang ininya. Oke, padahal ada lagi keamanan yang lain. Khusus untuk yang ini, nah ini khusus buat yang ini aja. Keamanan cyber aja, nyebelin juga sih kalau mau jujur. Oke. Oke. Wow, keren. Nah, untuk keamanan cybernya juga lumayan seru. Ini isu yang besar di antara kita-kita biasanya masalahnya masalah mau bayar berapa nih. Soalnya intinya gini lah. Logika berpikirnya gini, jangan sampai
cost yang harus dikeluarkan buat ngamanin lebih besar daripada cost yang diamankan gitu. Isunya gede, isunya di sebelah situ. Jadi gimana caranya kita bisa ngamanin tapi cost-nya tidak lebih besar daripada yang kita amankan. Jadi misalnya, apalagi ini UMKM yang development-nya biayanya cuma misalnya 2 juta, 3 juta. Tahu-tahu cost ngamaninnya 10 juta, pening kepala kan. Jadi ya kita harus, nah ini banyaknya akhirnya pakai open source di sini. Pakainya open source nih. Nah, khusus buat makhluk yang ini, yang zero trust, yang ini nih paling nyebelin nih zero trust nih sebetulnya. Zero trust tuh kira-kira sama ini ya, zero day. Ada zero day, ada zero trust. Kalau zero trust kita tidak percaya sama semua orang. Ini urusannya lebih autentikasi ya, kalau zero trust. Kita nggak percaya sama semuanya. Nah, itu zero trust tuh. Yang zero day itu nyebelin banget karena si hacker akan mengambil apa ya, manfaat, dia akan mengeksploitasi dari kelemahan yang baru ketahuan. Nah, itu agak susah karena firewall-nya nggak siap, intrusion detection sistemnya nggak siap, semuanya nggak siap. Jadi untuk sampai level yang zero day, IDS, IPS yang konvensional biasanya akan kesulitan buat monitoring. Nah, untuk sampai level termasuk yang zero trust juga bisa kayak gitu juga ya. Nah, untuk kita bisa dapat mendeteksi, mengklasifikasi bahwa ini serangan atau bukan dengan kondisi ini barang baru, belum ada di database. Biasanya yang kita lakukan adalah jalanin AI sih. Jadi AI-nya nanti yang akan mendeteksi, oh ini kayaknya serangan deh, dari pola traffic yang dilakukan kita bisa tahu, oh ini serangan. Nah, dari situ tekniknya. Nah, untuk kayak gituan, ini jujur nih, pada level-level yang itu kita sebetulnya tidak masuk ke ini ya, produk-produk yang fix gitu, kayak IDS, IPS yang fix segala macam, agak susah. Jadi kita biasanya pakai AI. Nah, sarannya, tapi ini banyaknya udah level S2 S3 ya. Ini masih banyak dikembangin. Jadi kita bisa lihat di sini UNB Cyber Security misalnya. Jadi di UNB Cyber Security ini ada dataset. Di sini ada dataset nih. Jadi ada dataset untuk macam-macam. Ini ada Ground to Seeker Truth, Seeker dataset, ada IoT, ada Dark Web, ada DNS dataset, ada IDS dan sebagainya. Dan ini nanti yang kita pakai buat melihat pola. Kalau trafficnya seperti ini kayaknya attack. Nah, ini ada yang baru nih, Large Language Model. Oh bener kan? 2025 nih baru. Saya baru lihat. Kalau yang lain udah sering lihat nih. Yang ini baru nih. Oke. Ini ada graph learning, ini campuran nih dua. Ini nih AI nih. Jadi ternyata mereka mulai bikin dataset buat AI juga. Malware sampai tahun berapa terakhir? Tuh, malware ada lama sih. Jadi dari dataset ini kita bisa tahu ini malware terutama dibutuhin buat analisa kalau ada file backup ya. Jadi kalau ada file backup kita pengen tahu file backup ini udah kena trojan atau belum. Jadi makanya yang ini. Ini jujur ini masih perkembangan di komersial, produknya mungkin masih belum banyak banget. Tapi kalau kita lihat kayak HP atau Dell atau apa segala macam yang jual alat buat backup segala macam mereka udah mulai masukin sih pakai AI segala. Nah ini dasarnya kayak ginian sih itu. Jadi mereka mulai masukin kayak ginian. Buat sekedar ngasih gambaran buat anda supaya nggak stres. Ini kondisi hari ini ya. Ini nggak usah. Kita akan coba lihat saya akan coba lihat ke dark web coba. Ini dia. Ini saya pakai hasil karya teman-teman Cyber Army, namanya Dark Radar. Ini subscribe, dasarnya langganan dia. Ini darkradar.io. Kita bisa lihat kondisi bocor di perusahaan-perusahaan kita. Jadi kalau ini yang pola ini ya,
pengen tahu bocornya seperti apa sih, terus serangannya seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat di ini keywordnya Indonesia, ini bisa diganti Indonesia dengan nama perusahaannya kita. Oke. Kalau saya karena Indonesia ya udah Indonesia aja. Kita bisa lihat kondisi ransomware di Indonesia kayak gimana. Terakhir adalah tanggal 13 Februari kemarin ada satu 2 3 yang jebol ransomware. Jadi kita tahu ransomware-nya parah banget. Ini victimnya adalah pemerintah PU. Terus ini ada Jakarta Furniture Manufacture, ini ada Jakarta Textile. Ini estimated by AI. Terus ini yang nyerangnya siapa kelihatan. Oke. Nah, ini kelihatan ini bahwa ini Februari, Januari, Desember ada yang jebol. Cuman rata-rata ini sebulan Februari parah nih, 4, 1 bulan, Januari 2, Desember 1, November berapa nih? Lumayan banyak November jebolnya, Oktober lumayan banyak. Ini ransomware parah banget. Ransomware buat deteksinya pakai AI dan ransomware biasanya dia akan nah, waktu ngelihat ini kita harus baca-baca ransomware seperti apa, serangannya kayak gimana. Nah, di sini kita mulai eh, masukin dalam planningnya. Jadi dari siklus plan, do, check, act kita masukin dalam planning tadi. Nah, itu ransomware. Kalau kita lihat di swasta, jebolnya kayak gimana, ini tanggal 13 ada 2, kemarin 2, tanggal 12 ada berapa yang jebol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak banget, 8, banyak banget ya, 9, 10, 11, 12. Ush, tanggal 12 banyak banget. eh Ini rata-rata database sih, ini leak semua. Ini ada Direktorat Jenderal Sains Tech Bima itu kan punyanya Dignas ya. Ini ada SMK ini ada ID card 1 GB jebol. SMA ini ya ini kelihatan pola yang jebolnya banyaknya dari dunia pendidikan yang memang nggak serius buat memproteksi datanya. Padahal di sini ada nama sama tanggal lahir nih, rada berabe. Di sini ada Dirjen Perhubungan Udara, ada Kemenhan, apa segala macam. Jadi dari sini kesimpulan kita tarik ya. Ini database berbahaya banget. Jadi harusnya dimulai dilihat gimana caranya pola yang dipakai buat ngejebolin database-database tadi. Itu yang harus kita masukin dalam planning sih. Jadi planning itu jangan nunggu sampai data kita jebol. Kita lihat dulu pengalaman orang lain jebolnya kayak gimana. Kalau udah tahu ya udah kita harus ngerjain seperti itu. Ini parah sih, asli parah. Kementerian Agama lah, Pertamina lah, udah jebol semua. Ini tiap hari jebol. Dan khawatir hampir tiap hari lah. Ini ada yang sehari 4, sehari apa. Ini database-nya gede-gede juga jebolnya sih. Begitu kira-kira. Jadi ini bagian dari proses itu semua. Yang agak susah nanti adalah bagaimana mengamankan hal-hal yang di-encrypt. Itu yang lumayan susah. Oke. Oke, udah hampir 1 jam. Saya nggak kasih cuma satu. Ada yang pertanyaan lagi nggak yang lain? Kalau Tanyakan lagi. cuma satu, ada yang baru masuk lagi. Nyangka jam 10 kali mulainya kali ya. Aman? Aman dan damai? Oke. Kalau aman, saya posting lagi cara kontak kita ya. Oh, oke. Ini saya copy paste dulu ya. Ini saya tadi, oke, ini saya copy paste. Jadi untuk kontaknya biar bisa tahu. Oke, sekarang ada pertanyaan dari Pak Timotius Benhur. Terkait PDCA, semisal kita sudah sampai do check, ternyata tidak sesuai dengan plan. Sebaiknya seperti apa? Balik lagi ke plan. Apa yang kita sudah implementasikan, biarin aja. Misalnya udah kita implementasi, ternyata bocor. Bocornya kan yang implementasi mungkin bagus ya. Karena misalnya kita udah pasang firewall, kita pasang apa, ternyata jebolnya tadi dari user. Jadi kita masukin ke planning. Oke, berarti kita harus melakukan sosialisasi internet safety buat user. Gitu. Jadi jangan khawatir lah.
Itu sering kejadian sih kayak gitu. Jadi sudah kita plan secara infrastruktur oke, aman, ternyata kita kurang memberikan pengarahan ke usernya supaya hati-hati. Ya udah kita tambahin dalam ini prosesnya. Tolong kalau itu semua tolong oh sebelum saya lupa ya. Satu lagi deh, satu lagi supaya Anda hidupnya rada enak. Coba cari ini nih, indeks kami. Indeks kami sorry, KMMI BSSN. Oke. Ini bentuknya file, jadi indeks keamanan informasi punya BSSN. Ini filenya berupa file Excel. Kalau kita klik, M-nya 1 ya rupanya. Bisa di-download nih di bawah kalau nggak salah. Mana bagian kerangka pengisian indeksnya dilakukan. Ini file Excel harusnya. Oh nggak ada sih link buat file Excel-nya. Oke, saya kasih lihat yang ada di saya aja ya. Saya akan masuk sini, masuk cyber security, masuk ke coba kami. Nah ini dia. Atau saya upload aja ya. Oke, saya upload aja biar Anda hidupnya enak semua. File. Saya back, download, cyber security, index, FGH ini nih. Saya upload ya. Bentar. Nah, ini dia saya kirim. Oke, itu filenya saya upload. Ini jangan leave meeting, kacau nih urusan gue. Ini saya kasih gambaran aja di indeks kami. Ini bagus banget buat membantu kita planning sih. Jadi di indeks kami itu sebenarnya audit. Audit ISO 27001, audit apakah kita comply ke perlindungan data pribadi, cuman dia mengauditnya dokumen, bukan pentest dan sebagainya. Tapi ini bisa jadi dasar awal lah kira-kira. Jadi misalnya ini kalau udah selesai semua dokumen kita isi, ada keluar ininya sih, apa sih namanya nih? Kayak petanya lah. Kita bagusnya di mana? Di sini pengolahan risiko bagus, risk manajemennya oke, terus frameworknya oke, pengolahan asetnya kurang, terus teknologinya lumayan oke, PDB-nya masih kurang, tata kelola governance-nya iya udah mulai bagus, bisa kelihatan kayak gininya. Nanti dari situ kita bisa tahu, oke saya harus naikin yang mana. Jadi itu harus diisi semua. Nah ini isinya, misalnya saya kayak gini, klik di kolom-kolom di bawah. Ini buat sistem elektronik kita masukin investasinya berapa segala macam. Ini kepatuhan terhadap standar apa aja, penggunaan kriptografi khusus apa. Nah di bagian tata kelolanya, ini naikin ke atas biar bisa diklik. Kalau nggak susah ngeklik itu. Ya, ada. Nah di sini misalnya fungsi organisasi keamanan informasi. Apakah pimpinan instansi perusahaan Anda secara fisik resmi bertanggung jawab? Nah, ini dokumennya mana? Apakah instansi Anda memiliki fungsi atau bagian secara resmi memenuhi tugas tanggung jawab pengelolaan informasi, menjaga kepatuhan? Dokumennya mana? Jadi ini dari sisi dokumen aja dia ngeceknya. Belum pentesnya nggak terlalu kalau yang di sini bangsa yang implementasi benernya. Jadi paling nggak dari sisi dokumen udah mulai kelihatan. Sarannya dokumen ini disiapin buat ngerjain PR-nya kita juga. Ini masalah governance ya kalau dokumen supaya auditnya juga enak sih. Nah, waktu nyiapin dokumen supaya hidup kita enak, pakai AI aja bikin dokumennya. Asli pakai AI. Soalnya kalau nggak pakai AI, kita biasanya miss. Ini kurang, itu kurang segala. Kalau pakai AI, tapi promnya harus bagus ya. Pastikan, jadi waktu nge-prom tuh, pastikan dokumen ini comply ke ISO 27001, comply ke SPBE, comply ke ini, comply ke itu. Nah, nanti dokumen ini dibuat. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Beres ya, yang tadi ya, Pak Prisma. Untuk saat ini perusahaan saya hanya mengandalkan antivirus lisensi yaitu WithSecure secara pengamanan akses internet, terutama user account dan mobile banking. Apakah sudah mumpuni? Nih, boleh jujur nggak sih saya? Nih kalau mau jujur, itu tetap diperlukan. Cuman harus logika berpikirnya gini ya. Logika berpikirnya. Si antivirus, kebanyakan antivirus akan ngelihat semacam tabel.
Kalau filenya seperti ini virus apa, file ini seperti virus apa. Kebanyakan antivirus seperti itu. Kebanyakan ya. Mudah-mudah. Saya nggak tahu. Saya soalnya pakai Linux. Jadi gue nggak pakai antivirus sama sekali. Eh, nah, jadi kebanyakan antivirus bentuknya tabel. Nah, yang jadi masalah, sebagian virus hari ini pakainya seperti ransomware. Jadi virusnya mulai dienkripsi. Nah, masalah dengan virus yang dienkrip, antivirus konvensional yang mengandalkan tabel nggak mempan. Jadi masalah besarnya di situ sih dengan virus-virus kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya tapi itu tetap dibutuhkan nih virusnya jangan dibuang, jangan tetap dibutuhin. Kalau kita biasanya akan nambahin dengan SOP, Standard Operating Procedure. Misal yang paling sederhana gini, itu device-device yang punya perusahaan tidak boleh dipakai untuk kebutuhan pribadi. Perusahaan hanya untuk perusahaan aja. Misalnya dia akses ke web-web yang memang dibutuhkan sama perusahaan aja. Kalau pribadi kan dia jadi bisa masuk kemana-mana, bisa nonton bokep lah, bisa apa segala macam. Karena di tempat-tempat bokep itu banyak virusnya yang kacau-kacau tadi banyaknya di sebelah sana. Jadi banyak masuknya dari sebelah sana sih. Jadi kita harus tambahin dengan prosedur sih. Nah, ini masuknya di sini nih ntar tata kelola. Nah, gimana caranya kita ngecek bahwa orang ini memenuhi prosedur tadi? Nah, kita main di settingan firewall dan sebagainya supaya contohnya kalau dia mau masuk yang enggak keblokir gitu. Ya, itu dan ini kalau kalau bisa sih nanti dihubungkan dengan username passwordnya waktu dia login ya, biar bisa ditegur. Kalau nggak ketegur tuh orang-orang kayak gitu gitu. Jadi ada masalah kayak gitu. Soalnya jadi kita harus ngerti nih si virus dan sebagainya masuknya lewat mana. Karena jujur, nih saya kasih lihat contoh real aja ya virusnya. Saya jujur kerjanya nyolong buku. Jadi kalau anda pengen buku-buku yang ini saya kasih lihat lah buku-bukunya nih. Nih buku-buku saya ya. Eh, saya akan kasih lihat bukunya. Ini saya masuk ke perpustakaan. Minta maaf nih pakai command line soalnya di servernya di Linux. Bisa aja saya baca pakai ini. Tapi saya kasih lihat judulnya aja ya. Jadi saya akan masuk ke perusahaan saya, servernya 192.168.09. Oke, harusnya masuk. Oke, clear, masuk. CD, var, data, library 2, books, cyber security. CLS ya, more. Nah, ini buku-buku saya. Saya bukunya ada 12 tera sih. Ini contoh buku-buku cyber security-nya doang. Ini judul-judul doang ya. Ada cloud computing security lah, blockchain application in cyber security, history cyber security dan sebagainya lah buku-bukunya. Oke. Nah, untuk dapetin ini Anda kalau pengen ngopi silahkan nggak usah bayar apa-apa. Nah, sekarang untuk dapetin buku-buku itu yang saya kerjakan adalah saya masuk ke sini nih. Proxy Ninja. Ini underground banget. Pirate Bay ini tempat nyolong. Ini kalau diklik, ini banyak virusnya sih asli. Banyak. Karena tempat nyolong ya. Jadi banyak virusnya. Bokepnya juga ada, jangan khawatir. Kalau kita klik browse torrent, nah di sini ada porn, movie dan sebagainya, tapi ada e-books. Saya nggak masuk yang atas sih, masuk yang e-books. Oke. Kecuali kalau lagi iseng masuk. Aduh, lagi kosong e-booksnya. Tumben lagi kosong. Oke. Saya akan masuk biasanya ada yang top 100 tuh masih ada e-books yang top 100 ya. Oke, e-books. Ini contoh. Ini saya colongin dari sini sih. Nah, ini kalau diklik, mulai virus masuk nih. Diklik aja. Nah, oh ini. Oh, nggak kelihatan virusnya. Nggak kelihatan. Biasanya virus mulai masuk nih kalau diginiin. Gitu. Jadi saya sering berhadapan dengan virus, cuman karena saya pakai Linux, aman-aman aja sih. Jadi sarannya yang paling gampang adalah itu tetap dipakai kalau memang biar aman. Cuman prosedurnya kalau bisa ditambahin supaya lebih disiplin dan sebagainya lah. Gitu ya. Beres kalau ada yang pengen ngopi buku-buku saya silahkan kirim harddisk, selipin nggak usah gede-gede kalau cyber security aja cuman 100-an giga kalau di Tokopedia. Harddisk secondan 100 gigaan tuh sekitar 80.000, murah lah harddisk kayak gitu kan. Selipin duit 20.000 buat ongkir udah dapet tuh harddisk. Silahkan dikopi gitu. Ini buku-bukunya silahkan dikopi semua gitu. Sip. Oke, barangkali Pak, waktunya sudah habis. waktu habis ya.
Terima kasih Feby. Makasih semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada apa-apa silakan hubungin pakai email, silakan hubungi Feby Ono Center. Saya balikin lagi ke Feby. Silakan Feb. Kasih kepada Bapak atas materi dan insight yang sangat bermanfaat, serta terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini. Kami berharap webinar ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran kita bersama mengenai pentingnya cybersecurity. Bagi Bapak Ibu yang ingin request tema webinar atau membutuhkan program pelatihan, silakan langsung DM di Instagram Ono Center Internasional. Gitu. Sebagai informasi, kami juga akan mengadakan pelatihan personal pada bulan April